Ya, yang pertama yang jelas di sini juga ada ilmu lagi sebenarnya yang bisa kita share ya nanti kapan-kapan kita atau mungkin saya lagi jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi memang ternyata lagi-lagi otak kita itu Bapak sekalian dia tidak sama kayak perut ya katakanlah ini. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya agar terus kita atau mungkin kita bisa menjaga hafalan kita, ya maka jawabannya perbanyaklah berpuasa. Ya. Karena hati itu ya berbeda dengan raga. Kalau raga dia butuh katakanlah dikasih asupan, makanan segala macam gitu kan. Tapi hati justru malah kita harus senantiasa jadikan dia tenang ya dan tidak banyak aktivitas apapun yang berkaitan dengan raga. Salah satunya dengan cara berpuasa. Jadi kalau ditanya, apa cara kita untuk meningkatkan hafalan? Jawaban saya berpuasa. Perbanyaklah berpuasa sunnah. Ya, yang pertama. Yang kedua, adalah hindari makanan-makanan yang melemahkan tubuh kita dalam beraktivitas, khususnya di pencernaan atau perut kita. Jadi makanan-makanan yang sifatnya melemahkan, terutama seperti makanan olahan, makanan yang tinggi gula ya, gula-gula olahan yang seperti tepung-tepungan ya, itu saran saya dikurangi ya. Kenapa? Karena memang otak kedua kita itu, jadi orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan saat ini itu menyatakan bahwa you have three brains, gitu. Anda punya 3 otak. Otak pertama yang ini, otak kedua yang ini, hati kita, otak ketiga itu perut. Dan itu terkoneksi semua ya. Jadi otak kepala, otak hati, dan otak perut. Yang disebut sebagai, atau dikenal sebagai gut-brain axis. Jadi, aksis antara otak dan perut, atau pencernaan kita. Maka, semua makanan yang baik untuk perut, dia akan baik juga untuk otak. Dengan catatan, makanan, kalau di situ, kuncinya apa? Kuncinya adalah semakin real makanan tadi, semakin real, maksudnya real food gitu kan, tidak banyak pengolahan, tidak banyak ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, maka akan semakin sehat perutnya dan semakin kuat otak. Artinya apa? Ya kita perlu memperbanyak makanan-makanan ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya kacang-kacangan, jangan seperti dalam surat Abasa. Mungkin kalau ada yang pernah membaca postingan atau kajian saya tentang itu Abasa itu menerangkan kepada kita tentang cara makan yang baik. Ya. Abasa, surat Abasa. Ya. Itu cara makan yang baik, itu porsi makanannya tergambar di situ dalam surat Abasa tadi. Ya, terutama di situ kita lebih disunahkan atau diperintahkan Allah seperti memperbanyak sayuran dan buah-buahan. Apa saja buah-buahan sayuran yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada banyak sekali, ada 21 jenis ya, terutama sayuran, buah-buahan, dan beberapa jenis tanaman yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Jadi di situ kalau ditanya berarti bolehkah saya makan ini, contoh saja ya, bolehkah saya makan coto? Boleh saja, silakan, itu makanan kita, nggak masalah. Ya, konro boleh nggak boleh. Cuman kita harus lebih memperbanyak lagi makanan-makanan yang tidak membuat berat. Apa masalah misalkan dengan coto atau konro? Karena ada santannya. Ya, kalau tadi saya katakan real food tadi itu, maka santannya tadi itu lebih baik Anda minum daripada Anda olah atau panaskan. Jadi santan itu justru malah sangat baik ketika kita konsumsi ya secara bentuk aslinya, tapi tidak boleh banyak juga. Ya. Seperti itu ya, paham ya? Ya. Terus yang tips selanjutnya adalah ada ulama-ulama menyebutkan Bapak Ibu sekalian makanan-makanan yang memang punya manfaat untuk meningkatkan kekuatan menghafal kita. Ya, seperti misalkan kismis. Ya. Ada kismis itu Anda bisa makan atau mungkin dibuat air kismis noki namanya. Ya, atau air kurma juga bisa, atau air madu juga bisa. Salah beberapa jenis makanan atau minuman ya, nanti bisa di browsing kembali nanti detailnya seperti apa ya. Jadi itu ulama menyebutkan tuh kismis itu memperkuat hafalan. Madu juga sama sebenarnya ya. Jadi itu kalau bisa itu menjadi bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, entah itu madu atau kurma atau kismis ya. Dan termasuk beberapa jenis minyak-minyakan ya. Ya kalau paling gampang sih ya saran saya para penghafal Quran ini tiap hari ya rutin kan ya mengkonsumsi minyak zaitun. Ya. Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi situ dijelaskan bahwa zaitun itu adalah salah satu ibunya minyak atau boleh dibilang ibunya minyak zaitun. Ya. Yang Allah jelaskan tadi dalam surat yang saya baca tadi ya, zaitun adalah syarqiyati wal gharbiyah.
Ya, zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur, ya. Ya di situ Allah jelaskan, ya nurun ala nur. Jadi dia memang zaitun itu menarik. Jadi seperti dia memberikan cahaya kalau di ruangan gelap kalau kita kasih cahaya. Salah satunya itu. Ya. Begitu mungkin dan Baik. berbekam juga saya kira mungkin bisa Berkam di ditambahkan kepala, sebagai Dok, ya. ya bekam. Tapi bekam kepala juga tidak, setahu saya tidak disarankan setiap bulan, ya. Hmm. Sekali-sekali, setahun sekali, 2 kali itu insya Allah akan membantu insya Allah.